saya akan mempersilahkan Pak Tony untuk memulai workshop kita pada siang hari ini. Silakan Pak Tony. Oh, Pak Tony belum bisa masuk. Saya coba hubungi. Oke, naik nganu diisi Pak itu ketoknya anu. Pak Tony sudah masuk, Pak? Ada namanya Pak Tony ini. Ya, oke. Pak Tony. Ya. Kedengaran ya suaranya ya? Ya, bisa Pak. Jadi kita sudah membuka dalam doa tadi Pak, jadi waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi kalau akan share PPT disampaikan aja. Oh iya. Oke, suaranya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Mungkin ini Pak, tadi kedengarannya kurang nyaring. Kedengaran tapi kurang nyaring. Oh iya. Oke. Udah mendingan ya? Ya oke. Ya. Iya, salam. Pertama mungkin minta maaf dulu ya. Ini tergesa-gesa sekali saya juga. Karena baru vaksin tadi, cuman kehabisan vaksinnya juga. Jadi kita mulai aja ya. Sebenarnya bingung juga kalau mau ngajar tentang fotografi ya. Mau mulai dari mana? Karena memang banyak sekali. Tapi dari kemarin saya coba mikir kita belajar fotografi yang dikondisikan, yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Pak, termuit Pak. Ya, dites lagi Pak. Oke. Gerah di sini. Wait. Ya. Iya, saya coba berbagi sharing tentang fotografi, tapi saya sudah sesuaikan juga dengan apa namanya sesuai sumber daya yang kita punya ya, yang nggak perlu banyak biaya dan modal mungkin, karena memang fotografi membutuhkan banyak sekali biaya kalau kita mau ikutin ya. Paling nggak ada lighting juga. Suaranya Pak, kecil ya. Ton, ada suara kresek-kresek ya, itu mungkin apa ya? Jadi agak tertutup suara Pak Tony. Atau ada putar kipas angin mungkin Pak? Oh bisa jadi, karena saya pindah kamar ini. Oh begitu. Nah ini sudah, ya ini sudah ini. Iya. Tadi di atas cuma ada musola rame, jadi saya turun ke bawah. Oke. Ini sudah mendingan. Tadi ada suara kresek-kresek, ini sudah oke. Lanjutkan Pak. Oke ya. Oke ya. Oke. Saya coba combine
bagaimana kita melakukan fotografi tapi dengan sumber daya yang ada, yang kita bisa maksimalkan, yang ada di tangan kita dan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita mau belajar fotografi ataupun videografi, pasti juga itu membutuhkan banyak sekali peralatan dan modal-modal. Paling enggak zaman sekarang tuh ada gimbal, ada rig, ada lighting ya, belum peralatan-peralatan yang mahal. Tapi saya coba kita belajar bagaimana menggunakan HP yang kita punya, karena kebanyakan orang juga sekarang sudah fotografi atau videografi itu menggunakan ponsel pintar ya, pakai HP, dan sedikit tambahan mungkin pakai tongsis supaya nggak goyang. Nah, oke. Fotografi sendiri itu makna secara harfiahnya adalah melukis dengan cahaya. Jadi kita nggak akan punya gambar apa-apa kalau nggak ada cahaya. Itu saja. Jadi kita bergantung sekali dengan cahaya. Bagus atau enggaknya foto kita atau video kita, semua bergantung dari cahaya yang ada. Nah, kalau mungkin dengan orang yang punya modal, punya pendanaan yang bagus, atau mungkin di studio itu mungkin bisa mengadakan cahaya-cahaya ya, beli lampu, beli lighting, itu pakai modal. Tapi saya coba bagaimana teman-teman di daerah itu bisa mensiasati cahaya. Jadi tentu kita menggunakan cahaya-cahaya alami ya, seperti mungkin matahari, siang hari, gitu. Ada beberapa jenis cahaya yang bisa kita ambil, kita gunakan di. Suaranya kecil ya. Tahu ya. Kalau saya sih kedengarannya lebih jelas, Pak. Atau Sudah oke Pak, sudah. Iya, saya jelas juga Pak ya. Iya. Lanjut Mungkin Pak. agak dibesarkan Bu Alcia. Oh iya, oke. Lanjut ya. Jadi kita menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, kayak konteks mungkin taman kanak-kanak di desa-desa, itu kita bisa menggunakan cahaya matahari. Nah, hanya masalahnya kan cahaya matahari itu nggak semuanya bisa dipakai. Jadi ada cahaya yang keras, ada cahaya yang lembut, tergantung di jam berapa kita mau pakainya. Jadi kalau kita menggunakan sinar matahari itu, paling terbaik untuk ukuran sekarang itu matahari di bawah jam 8 pagi. Jadi mungkin matahari sudah mulai keluar jam 6 mungkin. Jam 6, jadi kalau kita mau melakukan fotografi itu bisa dilakukan antara range jam 6, setengah 7, jam 7 sampai jam 8 karena ke atasnya udah terik sekali. Nanti begitu juga sore mungkin jam 5 ya, jam 5 ke atas mau menjelang terbenam itu cahaya yang bagus yang bisa kita pakai untuk membantu fotografi kita supaya menghasilkan cahaya yang bagus. Lalu bagaimana menggunakan cahaya matahari? Seperti apa cara menggunakannya? Ada beberapa cara ya. Mulai dari direct sunlight itu artinya subjek foto kita itu menghadap ke matahari. Tapi kita lihat juga apakah itu cahayanya terlalu keras atau tidak. Kadang kan kelihatan silo atau nanti timbul bayangan-bayangan di bawah hidung, di bawah mulut, di bawah leher. Karena cahayanya terlalu keras, lalu akan ada semacam cahaya yang berlebihan juga, over di bagian-bagian sini muka. Mungkin bisa diatur angle-nya lagi, apa terlalu menghadap begini atau direct ke depan. Ada satu cara lagi yaitu backlight namanya. Jadi artinya mataharinya itu ada di belakang subjek. Cuman kadang-kadang kemungkinan terjadi juga siluet, akan hitam, objek subjeknya akan hitam karena backlightnya, karena sumber cahaya mataharinya dari belakang. Bagaimana mensiasatinya? Kalau kita pakai HP, kita pasti punya lampu ya, lampu HP. Nah, itu kita bisa nyalakan supaya tidak terjadi siluet. Jadi tetap
subjek foto kita itu terang dan kita dapat cahaya natural dari belakang. Referensi untuk tips-tips yang saya berikan ini tentunya untuk hasil gambar yang zaman sekarang disebut sinematik ya, dengan handphone tapi bisa menghasilkan gambar yang kelihatannya seperti film, yang kelihatan hidup dengan ada unsur-unsur artistik dan sinematik di dalamnya. Seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya shade atau bayangan. Kalau kita nggak berani ambil resiko dengan hard light ya, sinar matahari langsung menerpa atau dari belakang, kita bisa gunakan shade. Artinya kita syuting subjek kita itu di bawah bayang-bayang. Jadi mataharinya itu udah kena atap gitu. Lalu atapnya menghasilkan bayang-bayang. Nah, kita bisa berada di bawah atap itu. Jadi tidak dengan matahari langsung. Itu semua bisa teman-teman coba dengan praktek karena fotografi kita nggak terlalu banyak teori yang matematis, berapa derajat, ukurannya berapa, segala macam. Tapi saya yakin kalau kita mau coba pasti bisa. Yang penting praktis aja. Karena zaman sekarang kita nggak perlu repot-repot menggunakan kamera-kamera khusus ya, yang biasa dipakai fotografer yang harus ada ukuran-ukuran diafragma, shutter speed, ISO segala macam. Tapi dengan HP aja, HP juga auto aja, itu yang penting kita bisa menceritakan apa sebenarnya yang mau kita ceritakan. Karena fotografi itu sebenarnya bukan masalah apa kamera yang kita pakai, bagaimana cara syutingnya segala macamnya, tapi lebih kepada bagaimana kita menceritakan cerita itu. Jadi orang lain juga tahu. Itu kekuatannya di situ. Oke, kita masuk ke yang saya mau pelajarin. Tapi ini karena saya baru tahu kemarin kebutuhannya ternyata tidak hanya sekedar fotografi, tapi videografi juga. Jadi saya coba gabungin antara fotografi dan videografi. Jadi kalau orang belajar videografi itu dia harus tahu dulu tentang fotografi. Ini seperti orang yang pengen belajar motor tapi nggak bisa naik sepeda. Jadi orang harus bisa naik sepeda dulu, baru dia bisa nanti naik motor. Jadi supaya nggak jatuhnya parah. Kalau nggak bisa naik sepeda terus belajar motor gimana? Oke ya. Yang paling basic adalah kita punya HP di tangan kita semua dan pasti sekarang udah ada kameranya. Dan di kamera itu kalau kita pakai menu bantuannya pasti ada 3 garis yang saling bersilang-silangan. Itu namanya rule of third. 3 garis bantu itu gunanya untuk apa sih? Gitu. Kalau zaman sekarang enak tuh udah ada garis bantunya. Kalau kamera-kamera zaman dulu itu nggak ada. Jadi fotografernya harus benar-benar punya imajinasi yang luar biasa. Jadi hasil penelitian ya banyak penelitian tuh bilang kalau mata kita kalau kita lihat gambar, kita nonton TV, lihat YouTube atau lihat foto itu hanya bisa berada di posisi di titik-titik persimpangan itu. Jadi mata kita nggak punya kemampuan untuk melihat di luar daerah-daerah itu. Gitu. Jadi fotografi menggunakan penelitian itu untuk bagaimana menempatkan subjek fotonya. Jadi rule of third ini adalah tentang bisa di-share ya, Bel. Apa yang ada di dalam frame kita dan bagaimana kita meletakkannya. Iya, boleh PPT-nya yang pertama ya, yang rule of third itu. Nah, coba dipulkan saja. Oke. Ini rule of third. Mungkin ada yang kenal ya. Lalu lanjut ke ini. Lanjut ke frame berikutnya. Nah, ini disebut rule of third. Jadi titik pertemuan antara garis-garis yang bersilangan ini itu adalah poin-poin di mana mata manusia itu kalau lihat gambar otomatis range-nya akan di situ.
Jadi mana bagian penting dari foto ini itu harus ditempatkan di salah satu dari keempat titik itu. Nah, itu jadi orang yang lihat akan tahu, oh fotografernya mau nunjukin yang ini, gitu. Nggak nunjukin yang lain. Jadi cara penempatannya seperti itu. Begitupun dengan coba maaf geser ke frame yang lain lagi. Nah, juga sama seperti ini, nggak hanya tadi yang medium close up, tapi yang long shot seperti ini juga tetap diposisikan subjek itu di salah satu titik dari garis-garis persimpangan ini. Jadi orang tahu, oh itu yang ditunjukkan. The main subjeknya, subjek utamanya itu, bukan pelang di belakangnya atau rumah di depannya itu, bukan. Tapi anak kecil ini adalah subjek utama dari foto ini, gitu. Jadi dengan kita menempatkan subjek-subjek foto kita di titik-titik pertemuan garis ini, itu membuat gambar kita jadi mudah ditangkap, mudah dimengerti apa artinya, dan juga terlihat lebih sinematik ya. Boleh lanjut lagi? Sama seperti ini juga. Boleh lanjut lagi? Oh ya, balik lagi. Ini kelebihan. Kita pernah lihat juga ada gambar yang di film atau di foto, kok gambarnya orangnya tuh di tengah, di center, di kotak yang tengah itu posisi subjeknya. Salah apa benar? Ini bukan masalah salah atau benar, tapi bagaimana sang fotografer atau videografer itu mau menceritakan subjeknya, ya kan? Maksudnya dia apa? Kenapa subjeknya itu ditaruh di center, di tengah? Bisa lihat gambar saya sekarang? Ya, Saya sekarang berada di tengah-tengah dari frame, di bagian tengah. Kenapa saya berada di bagian tengah, tidak di samping seperti ini? Karena saya adalah pembicara. Saya adalah subjek yang pengen ditonjolkan. Di sini saya tokohnya. Saya superior dan saya punya otoritas. Jadi posisi saya ada di tengah, di center. Begitu juga kalau teman-teman pengen menggambarkan sosok atau tokoh yang punya otoritas, punya superioritas di film atau di foto, teman-teman harus menempatkan subjek foto itu pas di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita kenal juga ada yang namanya low angle, high angle, atau eye to eye angle. Jadi posisinya juga bisa ada di bawah orangnya, atau orangnya ada di atas seperti ini, atau rata mata dengan mata seperti ini. Dan itu menceritakan ingin menceritakan maksud-maksud tertentu dari gambar itu. Itu saja. Oke, lanjut, Bel. Oke, dan berikutnya Bel, lanjut. Nah, ini sama juga seperti tadi. Kalau teman-teman pikir mau foto yang panorama gimana sih? Ya sama, tetap mata orang itu hanya bisa di 1/3 atau 2/3 dari frame. Jadi mana yang akan kita tampilkan harus berada di posisi itu. Terutama seperti gambar panorama ini. Kita lihat garis horizontalnya itu berada di 2/3 dari frame. Garis horizontal tahu ya, garis langit, pertemuan antara langit dengan bumi, biasanya itu garis laut. Orang-orang kadang bingung, ada yang ke bawahan banget, ada yang ke atasan banget. Posisi yang benar gimana sih kalau motret dengan background yang panorama seperti ini, di mana garis horizontalnya kita tempatkan? Nah, foto ini menjelaskan di mana posisi garis laut itu sebaiknya berada. Oke, gambar sebelumnya ya, Bel. Nah, kita bisa lihat itu garis laut di belakangnya, posisinya di situ. Itu untuk menunjukkan
enak dilihat dan sinematik, dan juga ada unsur keseimbangan juga sih di sini, balance. Kita lanjut ya, Bel. Ada lagi satu di dalam dunia fotografi itu disebut balance. Jadi bagaimana kita mengisi frame yang kosong itu. Gambar ini kita bayangkan timbangan yang dengan jumlah berat kiri dan kanan sama, jadi nggak berat sebelah, nggak ringan sebelah nih. Jadi kita punya center line yang di tengah itu ada ibu guru, lalu kiri kanan frame-nya juga terisi, lalu ada foreground-nya anak-anak, background-nya juga ada anak-anak di sana. Jadi kelihatan sekali frame ini balance ya, seimbang. Saya nggak punya contoh frame yang nggak seimbang, jadi saya nggak bisa kasih itu tidak balance, tidak seimbang. Oke, gambar berikutnya. Halo Ibu Faber, saya nggak lupa. Iya, ini mungkin bisa nunjukin seperti apa keseimbangan dari gambar ini kalau kita pakai garis-garis bantu seperti ini. Oke, lanjut Bel. Halo. Berikutnya itu adalah depth ya. Depth itu kedalaman bidang. Ya, kita mau nunjukin apa sih? Subjek kita tuh yang mana yang mau kita tunjukin? Biasanya dengan kamera SLR atau dengan HP yang terbaru sekarang itu kita bisa menghasilkan gambar yang memiliki kedalaman bidang. Jadi mungkin istilahnya blur ya, bokeh, blur gitu. Jadi bagaimana kita memudarkan untuk memberikan ketajaman berlebih pada subjek utama kita yang mau kita tunjukkan. Jadi ini proses memisahkan antara subjek utama dengan background-nya. Jadi dia terlihat lebih menonjol. Dengan begitu orang lebih tahu cerita kita. Oh, ini subjek yang mau kita bicarakan. Ini subjek yang sedang ditunjukkan. Mau cerita tentang anak ini. Jadi anak ini adalah tokoh utamanya. Makanya dia terlihat lebih jelas dibanding gambar-gambar yang lain. Seperti anak teman di belakangnya itu. Oke, lanjut Bel. Depth of field ini penting tentunya untuk menghasilkan gambar-gambar yang menarik, yang enak dilihat, yang mudah dimengerti orang tentang mana sih tokoh yang pengen orang fotografer itu tunjukkan, mana tokoh yang fotografer pengen pemirsanya tuh lihat yang mana. Bayangkan kalau background-nya itu nggak blur, background-nya itu punya ketajaman yang sama dengan subjeknya. Tentu akan bingung juga orang, ini sebenarnya yang mana. Gitu. Oke, lanjut Bel. Berikutnya adalah apa saya baca? Leading line ya. Jadi leading line itu membantu penonton ya, membantu pemirsa, audiens untuk dia tahu ini subjek ini mau kemana. Ini semacam garis penuntun yang menceritakan kalau subjek foto kita itu mau pergi kemana atau dia dari mana mau kemana gitu. Itu menuntun pikiran penonton, pikiran dari pemirsa yang melihat film ini atau gambar ini, membantu subjek ini akan pergi kemana gitu, seperti itu. Jadi ada gambaran leading line, semacam garis bantu garis yang membimbing cerita dari foto ini. Oke, next gambarnya ada mungkin beberapa bercerita tentang leading line. Ya, ini anak-anak pulang future center atau pergi future center. Ini di gambar ini sedikit banyak bisa menggambarkan
Anak-anak ini berjalan kaki tuh ke sana jauh banget dengan garis yang leading line gini ya, horizontal apa nama istilahnya ini, perspektif ya, dari besar ke kecil ke ujung sana, kayak waktu kita belajar menggambar anak-anak TK dulu, anak SD ya, belajar menggambar tuh pasti ujung jalan itu garisnya mengerucut sampai ke titik kecil gitu. Ini yang disebut dengan leading line. Jadi ingat pelajaran SD waktu ngegambar itu. Nah ini perspektif yang harus dipunya juga di dalam dunia fotografi. Jadi selain enak dilihat juga, tapi ini bisa menceritakan ke orang-orang juga. Anak-anak ini mau pergi kemana atau dari mana gitu. Oke, gambar berikutnya mungkin bisa dilanjutkan. Ya sini sama leading line, jadi kita tahu mereka dari mana mau kemana, kondisinya seperti apa. Oke lanjut, masih ada beberapa gambar. Ya ini leading line semua. Bisa lihat ya garis jalanannya itu, garis rumputnya itu membentuk seperti arah, seperti garis yang menuntun kemana atau dari mana. Itu bisa lanjut. Yang berikutnya adalah dominan subjek ya. Ya, dominan subjek itu membantu penonton ya, membantu orang, membantu pemirsa. Sebenarnya fotografer ini, videografer ini pengen nunjukin subjek utamanya yang mana sih di antara sekian banyak orang itu. Mungkin teman-teman bisa dalam hati nunjuk yang mana sih sebenarnya tokoh utamanya di foto ini. Bisa nggak foto ini nunjukin foto utamanya, subjek utamanya dari foto dalam frame ini siapa? Ada mungkin teman-teman yang bisa open mic jawab. Anak remaja yang di depan, Pak, cewek. Nah, iya, kenapa apa namanya audiens atau pemirsa bisa dengan cepat menangkap bahwa main subjek utama dari foto dalam frame ini adalah anak perempuan di depan yang pakai baju turqua ini. Ya, karena pertama posisi dia itu berada di rule of third tadi ya, di garis-garis persilangan tadi, di salah satu titik dari garis persilangan. Posisi anak itu ada di situ. Dan kedua, dia itu lebih jelas daripada yang lain karena yang lain di blur ya, agak blur dibanding dia. Itu bagaimana kita menempatkan atau menggambarkan subjek yang mau kita ceritakan kepada orang-orang. Jadi orang-orang juga penonton mengerti, oh orang ini tokoh utamanya. Seperti itu. Mungkin selain memberikan informasi juga foto semacam ini memberikan unsur artistik juga ya, artistik dan tentunya sinematik ya. Mungkin bisa lanjut ya, Bel. Nggak apa-apa, nggak bisa video call. Ya, ini fotografi atau videografi mungkin sama juga menggunakan teknik-teknik ini. Sering sekali kita lihat mungkin di wawancara ya, di wawancara atau mungkin adegan di film-film Hollywood gitu ya. Kita tetap membagi 3 bagian daripada frame ini. Jadi sepertiga dari frame ini atau 2/3 dari frame ini diberikan space itu untuk memberikan apa namanya looking room ya. Jadi kemanapun subjek dalam foto kita atau video kita itu melihat, dia melihat ke kiri ke, dia melihat ke kanan ke, tetap kita harus berikan dia looking room, ruang untuk melihat entah di kiri atau di kanan. Lalu garis matanya, posisi matanya itu ada di 2/3 dari gambar. Jadi kita masih ingat tadi gambar pertama yang ada frame, 3 garis frame itu. Nah, posisi matanya itu tepat di garis kedua, frame kedua.
Lalu di atas kepalanya itu ada yang namanya headroom. Ada garis tipis putih ya, tembus pandang, transparan. Itu namanya headroom. Ini keharusan yang harus dibuat setiap frame ketika mengambil wawancara atau percakapan sinetron, percakapan di film layar lebar, itu frame-nya sebaiknya seperti ini. Kecuali dengan mungkin teman-teman punya tujuan-tujuan tertentu seperti tadi ya, menggambarkan orang yang dominan atau orang yang dibully, itu biasanya frame-nya nggak seperti ini. Tapi kalau nggak untuk tujuan-tujuan tertentu ya, frame-nya sebaiknya seperti ini. Jadi memberikan ruang headroom di atas kepalanya, lalu memberikan looking room di sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi matanya tuh nggak sempit. Lalu garis matanya supaya eye to eye sama mata penonton. Jadi teman-teman kalau ngelihat seperti seolah-olah subjek tuh bicara sama penonton. Karena posisi matanya itu dengan posisi mata penonton tuh eye to eye. Begitupun dengan fotografernya, ini eye to eye, gambarnya mata subjek dengan mata fotografernya itu berada di garis yang sejajar. Itu mungkin juga bisa dipelajari bagaimana kita menempatkan kamera kita supaya nggak terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Seperti itu, mungkin itu saja ya. Ada gambar lain, Bel? Habis ya? Ya Pak. Oh, Nah, Pak selesai. Lendi. Ya Pak. Oh iya, itu saja mungkin. Boleh kalau teman boleh dibuka tanya jawabnya mungkin. Boleh berhubungan dengan videografi segala macam nggak apa-apa ditanyain juga sekalian di sini karena saya memang nggak terlalu prepare banget untuk materinya. Saya juga karena masih bingung mau ngajar bagian mana karena terlalu banyak sekali ilmu tentang video dan fotografi ini. Jadi saya pilih aja lah kira-kira yang bisa disingkat, dimengerti, dipahami dan dipraktekkan ya yang mana mungkin ini. Boleh tanya segala macamnya teman-teman, silakan. Mbak Bella, Iya, Pak Tony, terima kasih silakan. karena sudah memberikan kita informasi yang sungguh sangat bagus sekali tentang pengambilan gambar maupun tentang gimana caranya pengambilan video. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya mungkin banyak yang tidak tahu tentang petak-petak garis itu Pak di handphone. Apa namanya? Cuman tadi ketika Pak Tony sedang menjelaskan, saya mencari di beberapa di beberapa handphone namanya kadang berbeda-beda. Kalau di handphone saya tuh ada kalau ketika buka kamera masuk ke pengaturan itu ada tulisannya namanya petak. Ada juga kalau misalnya di handphone yang lain itu namanya garis kisi. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya lihat buka kamera kok nggak ada garis yang apa kata Pak Tony, itu namanya berbeda-beda setiap handphone. Gitu, sekedar informasi aja. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Boleh. Di open mic aja kalau ada yang mau bertanya. Mungkin mau tanya apa gimana caranya agar videonya nggak shaking. Ayo. Gimana tuh Pak? Iya, memang karena keterbatasan manusia juga ya, mungkin tangan kita kan udah pasti bergetar kalau makhluk hidup. Udah pasti tangannya bergetar. Jadi kalau megang mungkin ya awal-awal masih kuat lah, stabil. Tapi lama-lama ya goyang-goyang juga. Walaupun memang sekarang udah ada kamera yang ada HP ya, HP yang ada image stabilizer-nya. Jadi kalau dihidupkan mode itu dia bisa agak-agak bantu stabil lah. Tapi untuk lebih membantunya sih yang pasti ada yang murah itu kita pakai tongsis ya. Atau tripod semacamnya. Itu tongsis bisa membantu
meresolve ya, mengurangi getaran tangan kita. Kalau kita menggunakan handheld ya, pasti kalau dibantu dengan tongsis ataupun tripod, itu baik kita menggerakkan kamera ke kiri, ke kanan, itu gerakannya agak lebih stabil dibanding dengan tangan. Kalau tangan handheld murni itu, kalau nggak sering-sering latihan barbel ya goyang-goyang kayak orang rematik gitu. Jadi gambarnya goyang-goyang juga. Harus pakai alat bantu. Yang paling murah adalah ya kita pakai tongsis atau kita pakai tripod. Itu sih. Ada yang tanya nih Pak, mohon petunjuk atau contoh untuk pembuatan film dokumenter. Iya. Dari Hesky ya Pak, menanyakan mohon petunjuk atau contoh untuk pembuatan film dokumenter. Gimana tuh Pak? Termute, Pak Tony termute. Dari tadi dong. Iya. Dari tadi ya. Oke, minta tolong share screen dulu ya dari YouTube-nya Pesat itu yang Toraja. Cuma 3 menit lah, 3 menit aja. Biar kita lihat dulu dokumenter itu seperti apa. Nanti kita bahas itu. Rumah saya itu dekat pantai. Suatu tempat ini dan orang masih menggunakan. Selebihnya matahari menyinari bumi. Sungai ini berasal dari Mataja, Batu Puang, Barat. Wilayah ini sulit dicapai. Sayangnya negeri seindah dan itu pun didirikan sangat tinggi. Para sisi gunung-gunung. 8 kilo dari Sepon di atas. Pagi-pagi itu jam 5 sudah start. Gunung, masuk lembah, boleh jalanan jauh. Asal ini yang fasilitas dan tenaga pengajar yang di sini dan menghidupkan kembali berputar. Betul-betul hati saya terlupa. Iya, mengingat anak ada pendidikan. Iya, betul. Meski masih jauh dari ketan kepada orang-orang Simbuang untuk orang sudah nikmati. Oke, terima kasih Pak Len. Ya. Oke, jadi film dokumenter atau short movie atau film layar lebar, sinetron atau apapun itu adalah cerita, bercerita. Jadi yang utamanya adalah cerita. Kita harus punya cerita dulu sebelum kita bisa buat film. Walaupun itu film dokumenter. Seperti yang tadi, 3 menit tapi bisa menceritakan apa yang terjadi di sana. 3 menit tapi bisa menggambarkan seperti apa kondisi di sana. 3 menit bisa menceritakan banyak hal, 3 menit bisa menyentuh hati orang. Itulah kekuatan dari dokumenter, kemampuan bercerita. Lalu dari mana kita dapetin cerita itu? Tentu kita pertama kali sebelum pegang kamera, sebelum kita syuting, kita harus riset dulu. Kita harus tahu ada cerita apa di sana. Itu yang pertama kali kita lakukan. Jadi bukan artinya, wah gue mau bikin film nih, langsung bawa kamera, bawa tripod, keliling-keliling kampung. Enggak. Pertama yang kita lakukan adalah riset. Walaupun itu bukan riset besar, riset kecil, ngobrol-ngobrol dengan tetangga, ngobrol-ngobrol dengan ibu guru, ngobrol-ngobrol dengan pemuka adat di sana, itu juga disebut riset. Semuanya kita catat sampai kita dapatkan
banyak cerita dari sana. Lalu kita kemudian mulai menulis skrip, naskah. Skrip itu bukan yang artinya yang dibacakan nanti seperti di voice over di film tadi, tapi skrip itu tentang frame, tentang bingkai cerita itu. Cerita itu akan berjalan seperti apa urut-urutannya. Nah, ditulis di dalam naskah cerita itu. Baru kita juga nanti akan punya list kalau dokumenter itu siapa saja orang yang akan kita wawancarai. Kita akan melakukan pengambilan gambar di mana. Itu setelah kita punya skripnya. Setelah kita mendapatkan cerita dari hasil riset kita. Jadi nggak serta-merta kita bawa-bawa kamera, syuting di sini, syuting di situ, tanya orang ini, tanya orang itu. Enggak. Yang pertama kita lakukan adalah ngobrol dengan baik-baik dengan orang-orang ini. Dengan orang-orang yang akan jadi bintang-bintang di film kita. Jadi itu hal-hal awal yang harus dilakukan sebelum sampai ke produksi film, Pak Hizkia, seperti itu. Oke, ada lagi nih Pak yang tanya, bagaimana cara pengambilan foto atau contoh untuk profil atau DLP anak agar gambarnya proporsional, tidak terlihat kepala besar sedangkan kaki kecil, atau dalam kurung tidak bala balance. Mungkin maksudnya posisi angle kali ya Pak. Iya. Harus jadi jongkok, berdiri, atau apa? Iya, masalah operate ya, angle kamera. Saya lupa untuk siapin gambarnya juga. Jadi seperti frame yang tadi saya bilang ada eye to eye antara mata fotografer dengan mata subjek yang difoto itu berada sejajar, satu garis lurus, yang tidak fotografer yang lebih tinggi atau fotografer yang lebih rendah, tapi satu garis lurus mata kita eye to eye dengan orang yang kita foto. Jadi kalau yang kita foto anak kecil umur 5 tahun yang tingginya mungkin sepinggang kita jangan berdiri motret dia. Dia akan menjadi seperti kurcaci. Tapi kita coba jongkok. Kita berlutut sampai mata kita dengan mata dia itu rata. Satu arah. Nah, tentu kita akan menghasilkan gambar yang proporsional. Anak itu ukurannya seperti manusia normal. Seperti manusia normal. Karena lensa daripada HP itu kan bukan lensa yang fix ya. Bukan lensa yang kayak kelihatan saya nih kurusnya segini ya, saya aslinya kurusnya segini. Tapi kalau saya maju nih, saya kelihatan gemuk banget. Itu karena lensanya cembung kemudian secara otomatis. Tapi kalau saya mundur banget, saya lebih kurus lagi nih. Kayak Bella tuh belum tentu dia segemuk itu. Mungkin karena dia lebih dekat ke kamera. Iya. Seperti itu. Jadi lensa yang kita pakai itu bukan lensa yang untuk syuting film, yang lensanya beneran lensa, tapi punya ukuran-ukuran yang bisa menggemukkan orang, menguruskan orang, meninggikan orang, merendahkan orang, bisa. Jadi diatur bagaimana sejajar mata dengan mata itu. Oke Pak, ada pertanyaan pribadi dari saya nih. Boleh nggak kalau misalnya kita foto atau ambil video memakai filter yang sudah ada di handphone atau di kamera? Karena kan sekarang kamera udah pada canggih-canggih nih. Ada sistem filternya tersendiri. Itu sebenarnya kita boleh nggak sih pakai itu? Oh iya, sebenarnya sih tergantung tujuannya kita mengambil gambar. Kalau tujuan kita mengambil gambar untuk nanti akan dipakai lagi dengan tujuan yang mungkin berbeda dari tujuan saat ini, sebaiknya kalau kita menggunakan apakah itu kamera profesional ataupun menggunakan HP sekalipun, sebaiknya tidak menggunakan filter, tapi gambar itu diambil standar saja, normal saja, natural saja, nggak tinggi yang tajam banget itu, high contrast, high resolution, enggak. Tapi cukup standar, cukup netral, cukup natural.
Sehingga di masa depan mungkin gambar itu mau digabung dengan gambar apa, mau diedit lagi, mau dipakai lagi, di recycle lagi, itu nggak sulit karena gambar itu adalah gambar yang mentah istilahnya, gambar gambar yang membawa data-data mentah, jadi masih bisa diolah lagi dan masih bisa diedit-edit lagi. Tapi kalau dia udah HDR atau udah pakai filter dari awal, akan sulit untuk ngedit gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Rinto Singorangkir. Apa beda artistik dan sinematik? Oh ya, jadi kalau sinema itu kan film ya, gambar seperti bioskop ya, film layar lebar yang di bioskop itu sinema, kata dasar sinema. Orang pengen merujuk pada sesuatu yang movie look, kelihatan seperti film, itu selalu dihubung-hubungkan dengan sinematik, selalu dibilang dengan apa namanya, diistilahkan sinematik. Sinematik itu sendiri adalah teknik sinematografi, pengambilan gambar untuk film layar lebar. Jadi itu menggunakan alat-alat yang luar biasa mahal sekali. Makanya scene per scene di film itu mahal. 3 detik pun harganya mungkin bisa ratusan juta. Karena dia menggunakan crane ya kan. Menggunakan dolly itu yang didorong-dorong sama banyak orang. Kameramennya duduk terus didorong dengan rel yang panjang. Nah, gambarnya, kamera movementnya, gambar geraknya yang begitu dramatis. Ya karena memang pengambilan gambarnya dengan luar biasa dengan alat-alat yang mahal. Itu memangnya disebut sinematik. Nah, kita juga pengen punya gambar yang seperti itu, tapi dengan biaya yang murah, gitu. Dengan HP lah, yang sama juga sistemnya, dimaju-majuin kameranya, digerakin, didorong, supaya gambarnya agak-agak sinematik kayak di film layar lebar. Nah itu sinematik. Artistik itu bagian dari sinematik. Sesuatu yang dalam sinema udah pasti harus dia mengandung unsur artistik. Jadi kalau kayak dokumenter tadi dia tuh harus mengandung 2 unsur. Pertama jurnalistik dan kedua artistik. Jadi dia nggak hanya mengungkapkan fakta yang ada, tapi dia juga menampilkan sisi seni yang ada. Film tadi mungkin ada sisi artistiknya dan sisi jurnalistiknya. Itu sih, Bel. Oke Pak, baru ada lagi nih masuk dari Daniel MK. Tips jika kita ingin ambil video orang sedang jalan. Oh iya. Ya. Apa namanya? Tergantung kita mau ambilnya dari mana. Dan kita mau mengambilnya dengan cara apa? Boleh dengan cara apa aja boleh. Apakah itu dengan kamera movement ya? Kamera movement aja banyak tuh. Kita follow fokus atau bagaimana? Kayak kita diam, yang pegang kamera diam, lalu orangnya jalan. Kita ngikutin dia dari ujung frame ke ujung frame. Itu namanya panning. Kita menggerakkan kamera ngikutin dia, tapi kita nggak bergerak. Nah itu juga boleh. Nah ada juga yang namanya kemudian jeep. Jeep itu adalah orang itu jalan di depan kita. Nah kita ikut juga gerak gitu. Biasanya kita pakai sepatu roda. Atau kita duduk di kursi roda, kita didorong. Kameranya nggak panning, kameranya nggak begini. Tapi kameranya diam aja, hanya fotografer yang didorong. Ikut kegerakan orang berjalan itu. Itu kamera movement. Udah 2 tipe tuh. Ada beberapa tipe lagi. Atau mungkin kita dari belakang. Kalau dari belakang itu kita duduk di kursi roda atau kita jalan ikut gerakannya orang tadi. Ikut gerakannya orang tadi. Itu istilahnya tracking. Tracking. Jadi kita nggak ngezoom ya, karena kalau di istilah sinema gitu,
itu haram hukumnya kalau kita menggunakan zoom. Karena cahayanya akan berubah dan kemungkinan resolusinya berubah juga. Dan itu mengganggu sekali kalau di proses pembuatan film. Jadi jarang sekali orang bikin film itu nge-zoom. Kebanyakan ya mereka di track, mereka didorong, kameranya ikut ke depan gitu maju. Gitu. Itu sih kayaknya. Jadi caranya banyak. Nggak ada yang salah, semuanya boleh. Oke, semuanya boleh katanya Pak Tony. Asalkan tergantung cara pengambilannya ya Pak. Ya, tergantung kebutuhan. Bagaimana mau menceritakannya. Kan Oke, beda kalau ada kita mau genrenya film horor, mungkin Hmm, cara ngikutin orangnya beda gitu. Orangnya agak goyang-goyang kameranya. Tergantung kebutuhannya mau buat film apa. balik lagi berarti tergantung kebutuhannya apa atau keperluannya apa untuk pengambilan video. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin atau open mic atau tulis di komentar atau gini deh Pak. Misalnya saya mau mengambil video, itu harus tetap sesuai dengan garis-garis itu nggak sih Pak? Kan kalau foto mungkin ya harus sesuai, maksudnya ada bagian yang sesuai titik garis-garis tadi. Untuk video itu juga pakai itu nggak Pak? Oh iya, karena memang videografi juga kan berangkat dari fotografi ya. Makanya orang yang merancang shot-shot dari film itu, film layar lebar itu disebut DOP, Director of Photography. Jadi kameramen itu bekerja sesuai arahan dari Director of Photography itu. Jadi gambar-gambar yang kita nonton di layar lebar itu di arrange sesuai dengan unsur-unsur fotografi yang tadi. Jadi line, garis-garis itu semua tetap dipakai. Jadi kalau kita mau ambil contoh, mungkin kita lihat film-film Hollywood, coba aja kita screenshot, terus kita cocokin garisnya. Sama nggak? Tetap mereka pakai unsur-unsur yang tadi, karena itu konsep ya, konsep baku yang harus ada. Kecuali dia mau menceritakan cerita yang beda ya, kayak mungkin raksasa atau Superman yang dominan, mungkin aturan-aturan itu akan dilabrak gitu, breaking the rule. Tapi rule dasarnya tetap harus menggunakan unsur-unsur yang tadi, rule of third segala macam ya, follow the line, leading line, headroom ya segala macam, itu unsur-unsur itu tetap harus pakai. Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi? Yuk, dipersilahkan. Oke, ada. Apakah satu foto harus mengandung semua kriteria-kriterianya? Maksudnya gimana nih Pak Rito? Mungkin open mic boleh nih. Jangan. Maaf ya. Yang Nah, itu mantap. Yuk, Pak. yang depth-nya, yang subjeknya, yang tree of rule-nya, maksudnya apakah harus mengandung semuanya itu cukup satu saja? Oh iya. Sama juga kayak tadi, tetap tergantung daripada Ya udahlah punya mematikan. daripada Speaker. tergantung dari apa yang mau kita tunjukkan. Kalau memang nggak ada leading line dan memang foto itu nggak harus memberikan gambaran orang itu mau kemana atau orang itu dari mana, berarti di frame itu nggak perlu ada unsur leading line. Ya, mungkin kayak saya di dalam ruangan gini, saya mungkin nggak perlu nunjukin leading line, nggak perlu itu. Ya hanya yang penting, yang basically harus ada itu adalah rule of third. Jadi posisi saya di sini dengan garis di sini itu harus tetap rule of third, nggak boleh enggak. Itu yang nggak boleh. Dan kalau memang punya HP atau kamera yang bisa memberikan depth, itu lebih baik lagi karena dia memberikan dominan yang berbeda ya dibanding backgroundnya, memberikan diferensiasi lah, memisahkan subjek dari objek-objek lain yang mengganggu gitu. Itu harus ada depth sama rule of third tadi ya.
Itu aja. Oke deh. Masih ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Mungkin waktunya masih ada nih. Masih banyak waktunya. Ayo mungkin boleh dia berhubungan dengan rencana yang lomba itu ya, dokumenter. Oh, ada nih Pak. Dari Pak Daniel MK, apakah bisa share cara menyusun alur pembuatan video sinematik dari persiapan sampai pengambilan gambar dan kalau bisa sampai aplikasi yang bisa direkomendasikan untuk editing di HP? Oh, iya pertama tadi mungkin yang saya udah ceritakan. Pertama kita harus punya cerita. Itu pertamanya harus cerita dulu. Mungkin kayak film-film Indonesia tuh pembuat filmnya rata-rata malas bikin cerita, jadi biasanya mereka ambil dari novel. Novel-novel terkenal mereka angkat ke film. Hanya memang dari novel itu dirubah lagi menjadi skrip dan skenario. Kamu tidak banyak HP itu. Ini Sama juga Daniel harus punya cerita dulu. Itu tadi lewat riset. Tahap-tahapan pertamanya ya riset, tulis cerita. Nah cerita itu kemudian jadi naskah. Nah dari naskah itu nanti mulai lagi dilihat, direncanakan. Kita punya planning untuk syuting. Tapi kita lihat dari naskah itu siapa aja tokoh-tokoh yang akan disyuting ya kan. Kalaupun itu wawancara disiapkan kira-kira mau bertanya tentang apa. Lalu lokasi syutingnya di mana, waktu jadwal syutingnya jam berapa, orang-orang yang dilibatkan siapa saja gitu. Kalau contoh skrip saya pikir banyak sekali ya. Skrip itu kan naskah. Jadi kalau kita, Daniel mungkin pernah baca cerita pendek di majalah, cerpen di koran atau di buku ya, itu naskah. Jadi cerita tentang Iwan membantu nenek pergi ke pasar. Nah itu juga naskah film, menggambarkan bagaimana Iwan menemani neneknya ke pasar. Itu bisa jadi satu film dokumenter. Bagaimana dia bantu ngangkatin singkong, jalan untuk neneknya, berjalan pulang. Di tengah jalan dia ketemu temannya, ketemu tukang ikan. Nah, itu juga salah satu naskah film seperti itu. Apa saja, cerita apa saja bisa difilmkan. Oke deh. Mungkin kalau dari saya sih nanyanya, sebenarnya kalau misalnya untuk pengambilan foto atau video itu harus selalu potret kah? Atau bisa landscape kah? Atau landscape terus aja? Atau potret terus aja gitu Pak? Gimana tuh? Nah, ini sama lagi ke output ya. Rencananya gambar itu mau kita taruh di mana? Kalau mungkin kita taruh di TikTok atau taruh di Reel atau di story IG atau di story WA, pasti gambarnya berdiri HP-nya. Masih Pak Ton story suaranya Pak. Suaranya. Ya. Oke. Kedengaran ya? Iya. Oke Kurang Pak. lebih Ya, Pak. kalau kita tujuannya untuk YouTube atau untuk film, kita bermain aman dengan gambar yang tidur ya, yang horizontal. Nah, gambar yang horizontal yang tidur begini itu juga bisa dipakai untuk ukuran 1x1 Instagram, untuk ukuran reel yang 6x19 dalam posisi berdiri atau TikTok atau story itu masih bisa dipakai. Tapi kalau kita syuting awalnya udah langsung berdiri seperti gaya-gaya TikTok itu, kemungkinan besar kalau kita akan pakai di ukuran yang tidur untuk ukuran mungkin 6:19 atau 4:3 itu nanti akan kena crop. Kalau enggak ya pasti ada frame sisa hitam-hitam di sebelahnya itu yang kelihatannya ya nggak bisa dipakai kalau untuk pembuatan film. Itu.
Berarti nggak boleh dicampur ya Pak, antara misalnya kalau pembuatan video, di pertengahan ada pengambilan potret, padahal kita butuhnya landscape terus gitu, tapi tiba-tiba ada sisi potret langsung, itu nggak boleh? Kalau produksi ya pasti nggak boleh. Kalau kita memang Oke. udah tahu banget outputnya nanti bakal 16:9. Nah, udah kita produksinya di 16:9, nggak boleh format yang berbeda. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya? Halo Kak Bel, saya mau bertanya. Boleh. Ayo, siapa nih? Oh, Sani. Gini saya mau tanya nih, Mm-mm. ini juga bisa bantu jawab kayaknya deh. Misalkan kita berfoto di suatu tempat, entah itu di persawahan atau di pegunungan ya, seperti itu. Gimana tipsnya supaya kita yang sebagai subjeknya yang difoto tetap terlihat bagus, tetap menunjukkan kayak cerita, berarti kita sedang berfoto di persawahan tanpa mengurangi nilai estetik dari pemandangan itu. Jadi dua-duanya, maupun kita subjek yang difoto ataupun pemandangan yang kita jadikan sebagai background foto, biar sama-sama kelihatan ada nilainya, ada ceritanya gitu. Bella jawab. Apa dong? Ya, ini genre. Genrenya kan jenisnya berarti panorama ya, scenery, tentang kayak foto-foto traveling. Itu jadi nggak menunjukkan subjek utama, dominansi dari subjek fotonya. Umpamanya siapa kamu namanya lupa sih. Sani, Pak Sani. Sani, umpamanya Sani motret di foto lah, di foto di Nias ya. Ada pemandangan laut ya, laut dengan ombak yang tinggi, yang orang lagi surfing, ada gunung-gunungnya juga. Tapi kan Sani pengen nunjukin panorama itu, pemandangan itu. Nggak hanya Saninya aja, tapi panoramanya juga pengen ditampilkan. Nah, untuk gambar yang genrenya seperti itu, kita nggak boleh memakai lensa yang bokeh. Artinya kita jangan pakai, kalau pakai HP jangan pakai menu yang blur begitu, belakangnya bakal blur, jangan. Kita tetap harus menggunakan kamera yang lensanya tuh subjek utama dan backgroundnya sama-sama punya tingkat kontras yang sama gitu. Jadi sama-sama tampil dominan dua-duanya gitu, seperti itu. Dan biasanya juga diambil secara layar lebar ya, secara widescreen, karena panorama biasanya lebar, hanya supaya estetik. Ya pasti modelnya di ini ya, diatur ya, dikasih koreografi bagaimana sih gayanya, apa tangannya ke atas, kostumnya seperti apa, apakah dia memakai pakaian yang sporty atau dia memakai baju-baju keagamaan gitu, atau dia pakai baju pengantin di pinggir pantai gitu. Ya itu lebih ke inilah unsur-unsur yang kayak kosmetik, tata rias, wardrobe ya, itu semua menunjang foto itu. Itu sih. Oke. Mungkin cukup menjawab ya Kak Sani ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Oh iya, tadi ada yang tanya software ya, program yang dipakai untuk editing ya. Ada banyak sekali di HP itu kalau kita mau pakai program editing. Tapi yang menurut saya familiar dan ringan ya, nggak berat, nggak nyusahin handphonenya. Handphone dari genre awal-awal juga masih bisa menggunakan itu. RAM-nya paling nggak minimal 2 GB RAM handphonenya. Itu bisa pakai InShot. InShot ringan, tapi dia punya aplikasi yang cukup ya, menu-menunya untuk editing video di handphone.
Selain InShot juga mungkin bisa pakai Filmora ya, Filmora. Tapi itu dua-duanya agak mirip dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu tapi sama-sama aplikasi yang nggak berat dipakai di handphone itu. Lalu mungkin juga pakai penambahan aplikasi kamera ya. Jadi ada kamera untuk gambar sinematik itu kalau nggak salah ada aplikasi kamera yang namanya Shine V, tulisannya Cine. Cine V berapa lah, ada versi 5, ada versi 4. Itu bisa di-install, di-download, di-install di HP. Nah, dia itu akan menampilkan menu-menu dari kamera profesional, kamera sinematik yang biasa dipakai orang-orang pembuat film. Itu nanti menunya akan ada di handphone. Lengkap sekali. Jadi kita bisa atur lagi secara manual sesuai keinginan kita. Ya, itu saja. Oke. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Boleh di open mic. Mungkin untuk kebutuhan video lainnya Kak, atau kebutuhan foto-foto lainnya Kak, boleh silakan. Mungkin materinya yang kurang ya. Iya. Mungkin banyak ingin yang bertanya, cuman malu-malu nih. Iya, jangan malu-malu dong. Ibu Faber masih di bawah Lato ya. Sinyalnya masih susah ya. Pak, suara anginnya Pak. Iya. Panas. Oh, Bu Suci mau bertanya, silakan Bu. Iya, maaf tidak Iya, Bu. video ya Pak ya. Nggak Maafkan. apa-apa. Oke. Ini saya pakai HP soalnya. Pak Tony, dari pengalaman Pak Tony terima foto Iya, dan Bu. video amatir ya dari teman-teman yang dari lapangan nih Pak. Nah, apa yang bisa Pak Tony beri input supaya teman-teman nanti kalau ngirim kepake gitu Pak. Yang paling menonjol sebaiknya dihindari apa gitu kan. Selain tadi kan tips-tips sudah bagus. Belajarnya kita perlu latihan kan, memang ini harus latihan ya Pak ya. Tapi sepanjang pengalaman Pak Tony terima dari teman-teman yang mungkin bisa memberikan input baik ya supaya teman-teman menghindari hal itu. Mungkin bisa dibagikan Pak supaya udah ngirim banyak tapi terus kemudian nggak kepake misalnya, sayang sekali gitu kan Pak. Silakan Pak Tony. Oh iya, terima kasih Bu Suci. Mungkin kalau dari lapangan lebih banyaknya langsung ke ini ya, teman-teman di admin Future Center ya, lebih ke foto-foto laporan itu yang saya juga kurang lihat. Tapi saya banyak juga terima dari lapangan teman-teman itu, terutama yang bercerita tentang event, tentang kejadian, tentang pengalaman yang ada di Future Center atau di taman kanak-kanak. Lalu juga kemarin yang ada bantuan untuk bencana alam di NTT, itu teman-teman dari daerah juga kirim video, kirim foto gitu. Untuk jurnalistik mungkin masih bisa diterima saja, walaupun itu gambarnya babak belur sebenarnya, tapi ada unsur faktualnya. Itu kalau dari sisi jurnalistik masih it's okay. Tapi memang harus diperbaiki juga. Pertama mungkin itu gambarnya shaky ya, goyang. Jadi ya goyang, fotonya nggak tajam karena dia goyang, jadi nggak tajam. Videonya juga gitu. Nggak tajam karena goyang-goyang. Jadi bingung juga, ini kayak gempa buminya kayak masih berlangsung gitu, masih goyang-goyang. Jadi bingung antara ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau ke kiri aja, kanan aja. Jadi
Jangan kiri kanan ya. Nanti yang editingnya juga bingung. Itu pertama mungkin karena seki ya, handheld, menggunakan tangan, tidak menggunakan tripod atau menggunakan tongsis, itu aja sih. Jadi teman-teman mungkin juga motret pakai tongsis aja deh kayaknya. Itu lebih bagus hasilnya. Itu. Atau tripod. Karena sekarang udah murah-murah juga ya, nggak kayak dulu kan mahal-mahal. Sekarang 50.000 udah dapat tripod, tongsis gitu. Jadi bagus. Mungkin ditambah juga lighting ya, pengaruh. Kalau mungkin di waktu itu musim hujan atau mungkin sudah sore. Jadi fotonya agak kurang bagus karena cahayanya udah hilang. Atau dipakein bleach jadi lebih gitu, matanya merah atau putih, mukanya sini mengkilat-mengkilat karena pakai bleach. Sekarang ring light udah murah, di bawah 100.000 dapat ring light ukuran 26 cm dengan tripodnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ring light yang murah itu supaya gambarnya bisa kelihatan kayak berkualitas studio. Listriknya gimana? Kan kita ke lapangan. Ring light itu bisa pakai baterai itu ya, yang buat ngecas HP itu kalau kita bawa apa namanya, power bank. Itu bisa pakai power bank. Jadi memang nggak bisa dipisahkan antara lighting dengan fotografi. Jadi dibantu dengan itu. Bu Suci, itu aja kayaknya. Oke, Pak Tony, terima kasih. Sangat Iya, membantu. Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Suci. Mungkin ada yang lain lagi bertanya. Oh ya Pak, tadi ada ternyata suaranya Pak Tony agak terputus-putus. Yang aplikasi pengambilan video yang sinematik apa namanya Pak? Cine V, CINE-V. Oh, Cinevi. Iya, ada yang versi 5, ada versi 6, ada yang gratis, ada yang bayar. Mungkin kalau yang full bayar. Tadi ada yang bertanya, cuman mungkin karena suaranya putus-putus, Pak Tony, jadi agak kurang jelas. Tuh. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh open mic-nya. Atau gimana sih Pak, kalau misalnya kita ambil video di sore hari, itu tapi backlight, haruskah kita mengarah ke cahaya yang lebih bagus atau gimana tuh Pak? Atau perlu cahaya tambahan? Oh iya, biasanya memang perlu cahaya tambahan dari depan subjek ya. Karena kalau kita pakai HP udah pasti kalau kita sumber cahaya utamanya itu di belakang kita, backlight gitu, udah pasti di sini kita akan hitam ya. Walaupun itu gambarnya sinematik. Tapi bagaimana supaya cahaya yang bagus sekali di belakang itu, tapi main subjek utamanya mukanya tetap jelas gitu. Kita perlu pakai cahaya tambahan dari depan sini. Nah itu bisa pakai reflektor ya. Reflektor tuh biasanya bisa kita pakai kertas putih atau tutup kaleng susu yang mengkilat untuk memantulkan cahaya matahari di belakang ke muka kita gitu. Atau ya kita pakai ring light tadi. Kita nyalain ring light di depan dan ada sumber cahaya matahari dari belakang kita. Itu gambarnya bakal bagus banget. Mungkin salah satu contohnya itu video STAK yang saya sama Bella pernah buat untuk STAK itu yang judulnya Glow. Itu ada contoh bagaimana backlight. Jadi ada sumber cahaya dari belakang subjek, tapi muka subjeknya nggak gelap. Dan itu tanpa tambahan cahaya dari depan. Hanya kita menggeser kamera aja beberapa derajat sudah mendapatkan gambar yang jelas itu. Mungkin kalau mau lihat contoh yang
bagaimana menggunakan cahaya matahari, backlight atau apa dari depan di film yang 30 tahun pesat ya. Film 30 tahun pesat itu benar-benar menggunakan sumber cahaya matahari sebagai cahaya utama. Itu ada sunrise dan sunsetnya juga di film itu. Bisa dipelajarin di situ teman-teman lewat angle-angle-nya seperti apa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi saya yang bertanya nih jatuhnya. Sebetulnya masih pengen banyak tahu, tapi nggak tahu istilahnya, nggak tahu yang ditanyakan apa. Iya. Boleh apa saja mungkin. Informasi aja terus Pak, supaya nanti bisa muncul pertanyaan. Silakan aja. Bantuin Bella Iya. boleh. Jatuhnya Bel. jadi ngobrol sama Pak Tony berdua nih. Iya, saya salah juga karena saya nggak nunjukin contoh kasus. Iya. Keterbatasan bahan juga, jadi karena Baik. masih mereka-reka kira-kira kebutuhannya teman-teman tuh sejauh mana gitu. Karena nggak mungkin diajarin Iya. semua juga. Termasuk yang Iya. istilah-istilah itu Pak, masih asing karena kan kita nggak ngerti istilah-istilah fotografi tadi. Itu yang mungkin agak Iya ya. itu. Iya. Harusnya saya buat PowerPoint-nya ya lebih baik ya. Saya tadi buru-buru, Bu. Asik. Berikutnya Habis Pak. vaksin soalnya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak, dari Naomi Desi. Penggunaan transisi dalam pengeditan video yang baik seperti apa ya? Oh iya, sama juga tergantung itu videonya video apa. Kalau video dokumenter itu kebanyakan transisi yang dipakai itu hanya cut to cut tanpa transisi, hanya potongan, ataupun kalau mau pakai itu paling dissolve, dissolve, atau mungkin yang paling sering dipakai adalah fade to black. Jadi dari menjadi hitam perlahan-lahan itu fade to black. Atau soft dissolve, jadi gambarnya bertumpukan berubah ke gambar berikutnya secara lembut. Itu soft dissolve. Atau benar-benar nggak soft dissolve, cut to cut aja, jadi berubah dari gambar saya ke gambar Bella itu tanpa transisi apa-apa. Biasanya film-film Hollywood seperti itu. Karena transisi sebenarnya kalau nggak sesuai dengan tujuan dari filmnya akan ganggu, kayak transisi yang muter-muter, kelap-kelip, meledak-meledak. Mungkin kalau untuk video ulang tahun cocok. Video disco-disco gitu, yang muter-muter transisinya. Gitu. Biasanya yang paling banyak digunakan di dokumenter transisi sederhana, transisi basic ya, cut to cut atau soft dissolve atau fade to black, gitu aja. Itu ada di aplikasi InShot nggak Pak? Kira-kira? Semua itu transisi dasar di semua alat-alat editing itu harus ada itu. Pasti ada. Berarti kalau misalnya teman-teman lainnya mau coba latihan, mengambil beberapa video, misalnya video 1, video 2, 3 ingin digabungkan, masukin ke InShot, coba dilihat ada editing itu ya Pak berarti? Iya ada. Tapi teman-teman kalau ngedit tuh biasanya kan yang bikin kita lama di saat proses editing ya. Editing tuh itu kan masuknya ke post production ya. Jadi setelah syuting itu udah sampai ke meja editing itu namanya post production. Itu lama di situ karena apa? Kita mau milih transisi aja bisa lama banget. Sampai akhirnya kita lupa sama ceritanya. Kita kehilangan emosi dari ceritanya karena hanya ngurusin milih transisi yang jumlahnya ratusan itu. Bingung mau pakai transisi yang mana. Nah sebaiknya teman-teman kalau ngedit video nggak perlu pakai transisi juga, cut to cut aja, potong-potong aja.
Coba perhatikan film-film Korea, film-film Hollywood. Mereka nggak pakai transisi loh. Langsung cut to cut. Perpindahan dari scene 1 ke scene 2 itu nggak pakai transisi. Cut to cut. Gitu. Nggak terlalu penting juga sebenarnya transisi. Jadi jangan berlama-lama di situ. Lalu mungkin pemilihan teks, kebanyakan teman-teman di editing itu mau nulis judul, milih fontnya aja lama. Mau pakai font apa ya? Biasanya akhirnya pakainya font yang aneh-aneh, yang ada nyala apinya, yang berdarah-darah gitu, yang merah hijau kuning, netes-netes air, waduh, kayak film Mak Lampir jadinya. Sebenarnya tulisan yang normal aja dengan font Arial, itu font-font sinematik malah yang sederhana, yang nggak pakai macam-macam, yang paling warnanya kuning, satu warna putih, satu warna itu sinematik look. Jadi waktunya udah mepet berapa hari gitu kan, hanya lama di milih font gitu kebanyakan gitu. Lalu bingung milih scene, milih gambar yang mau dipakai karena ternyata stok shotnya banyak gambar yang sama diambil secara berulang-ulang gitu, atau durasi pengambilan gambarnya terlalu panjang banget. Tapi begitu masuk di HP, aduh nyarinya di mana? HP kan kecil ya, agak susah juga kalau nyari-nyari gambar panjang gitu. Jadi teman-teman lebih baik gambar itu diambil nggak lebih dari 20 detik. Setiap kali pengambilan gambar, umpamanya nih anak TK masuk ke ruang kelas, gitu. Ambil aja 20 detik. Karena tuh paling kepakainya 10 detik atau 5 detik. Kadang-kadang hanya 3 detik. Jadi kalau kita memilih gambar 3 detik dari gambar 10 detik, itu memilihnya akan lebih cepat ketimbang kita memilih gambar 3 detik dari gambar yang 10 menit. Wah, itu bikin lama kerjanya. Ada lagi teman-teman? Pak, mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu. Kalau misalnya kita mau buat video dokumenter, itu ada durasinya nggak sih, Pak? Kalau misalnya 1 jam atau 2 jam dokumenter tuh. Tapi ada normal durasinya nggak sebenarnya untuk pembuatan atau durasi dari video dokumenter ini? Sebenarnya dokumenter itu bebas, hanya karena tergantung nanti ditayanginnya di mana. Kalau di TV itu, TV biasanya minta pertama itu 15 menit. Kemudian 30 menit, lalu kemudian lagi itu kalau nggak salah 45 menit sampai 55 menit. Jadi itu kalau memang mau tayang di TV. Tapi kalau tayang di YouTube, ya udah terserah kita. Itu dokumenternya mau 1 jam, 1 jam setengah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen taruh di media yang lain seperti di Instagram atau di story-story TikTok segala macam yang butuh durasi pendek, ya berarti film itu harus pendek juga. Apalagi kita mau share-nya di WhatsApp gitu, yang lebih cepat gitu. Ya, berarti kita harus bikin dokumenter itu pendek, itu yang di bawah 5 menit. Jangan panjang-panjang juga, karena orang sekarang tuh nggak mau nonton lama-lama, kecuali itu menarik sekali ya. Mungkin iya, tapi untuk dokumenter itu orang nggak betah nonton lama, walaupun gambarnya ikan paus, tetap nggak menarik buat orang dokumenter itu, kecuali dia pendek. Karena kalau kita lihat di YouTube, kalau kita lihat dokumenter itu viewernya sedikit, ketimbang orang nonton Deddy Corbuzier ngobrol, orang nonton cara makan, itu bisa jutaan penontonnya. Cara memasak. Nah, tapi kalau dokumenter, walaupun hebat seperti apapun, penontonnya sedikit. Jadi jangan buat panjang-panjang. Kayak yang Toraja tadi itu 3 menit, udah bisa cerita macam-macam. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ikut lomba, kalau bisa bikinlah di bawah 5 menit. Itu aja. Walaupun mau sharing kesaksian teman-teman di lapangan, punya kejadian apa yang dialami, atau ada orang apa di daerah situ yang
apa namanya merasa diberkati dengan pelayanan kita gitu. Mungkin kita bisa buat itu dengan durasi yang pendek. Gitu. Jadi share-nya juga tinggi karena pendek. Iya, itu saja. Oke, sebenarnya kalau misalnya mau ditanya, mendingan cara pengambilan mulai dari teknik atau efek yang bagus atau dari isi ceritanya, Pak? Mana Ya, yang lebih utamanya maksudnya gitu? sebenarnya sih semuanya juga penting ya. Teknik pengambilan gambar itu juga kan ada ilmunya ya. Sinematografi, fotografi itu kan cabang-cabang dari apa namanya jurusan-jurusan di universitas sana. Orang yang khusus belajar tentang itu. Tapi yang utama dari itu semua adalah cerita, gitu loh. Yang penting kita punya cerita dulu. Nah, bagaimana kita menceritakannya itu kan kemampuannya beda-beda. Walaupun kita menguasai teknik segala macam, kalau kita nggak punya cerita, ya repot juga. Gitu. Yang penting kita punya cerita dulu deh. Kalau soal teknik yang lain, itu bisa pelan-pelan dipelajarin. Karena kita nggak mungkin bisa kalau kita nggak coba. Coba aja dulu. Nanti kita tahu kita kurangnya di mana, lebihnya di mana. Oke, berarti mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bisa ada mungkin 10 menitan lagi nih untuk sesi tanya jawab. Boleh. Seru ya. Dari Edi Karudius. Bagaimana caranya membuat video atau film dengan gerakan yang cepat? Contohnya film Chaplin. Jalannya lucu, cepat gitu. Halo Medi. Itu bikinnya pakai HP Pak, cepet itu. Ada berapa kali speednya, 2 kali, 3 kali. Jadi kalau Om Edi lagi apa namanya bertani ya, menanam singkong ya kan, dari nanam sampai singkongnya dipanen, itu bisa dicepetin pakai speed itu. Atau ada juga istilahnya sekarang itu lupa saya namanya. Time lapse. Jadi itu gambar dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu bisa dalam berapa detik aja. Apa namanya? Ada yang ingat nggak? Saya lupa. Time lapse. Pernah lihat? Bukan. Lapse, iya betul. Lapse ya. Ya, di lapse. Ada yang menggunakan speed, ada juga menggunakan time lapse. Setiap kamera atau HP kayaknya sekarang time lapse, betul dong. Ya, oke. Ada yang mau bertanya kembali? Dipersilakan. Atau mungkin sudah cukup? Sudah menjawab semua? Mulai dari pengambilan foto atau video, atau masih ada yang kurang, atau masih ada yang bingung, atau mungkin dari percakapan saya dan beberapa teman yang lainnya bertanya, mungkin apakah sudah cukup? Oh, ada lagi nih. Dari Kak Jumita nih, Pak. Apa saja yang bisa ditampilkan pada opening dan closing video dokumenter? Audio background apa yang bisa kita gunakan? Saya minta waktu 10 detik untuk ambil charger ya. Oh, Kayaknya iya. mau mati nih. Boleh, boleh. Ya, bentar.
Ya, ya, saya sendirian. Saya jadi bingung mau ngomong apa. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh silakan. Cek. Oh, kebanyakan sih ini Pak, mereka minta tips untuk apakah ada back sound atau instrumen untuk opening atau closing atau perlu ngobrol kah atau openingnya ngobrol atau apa gimana Pak? Lebih ke musik sih Pak, instrumen-instrumen apa yang bagus untuk dokumenter? Mungkin kalau dokumenter itu lebih dekatnya kalau di daerah itu ke etnik ya. Mungkin kalau kita pernah nonton dokumenter di TV, kalau acaranya mungkin di daerah Jawa Tengah, pasti dokumenternya awalnya bunyi musik gong, gendang gitu, musik-musik Jawa gitu. Atau mungkin kalau di Kalimantan, mungkin ada suara vape gitu. Apa vape? Sape. Sorry, sape itu alat musik petik ya. Kayak gitu. Mungkin itu ya, tapi itu etnik ya. Tapi kalau mau yang umum, yang mungkin background musik yang mungkin menyentuh atau dramatis, sinematik, itu teman-teman bisa ambil di YouTube. Gratis. Bukan yang punya orang ya, tapi yang disediakan oleh YouTube. YouTube berikan audio baik itu sound effect ataupun audio musik untuk background dari apa dokumenter kayak atau film yang teman-teman buat. Itu YouTube sediakan secara gratis. Setiap kita punya akun YouTube kan, akun Google, nah itu bisa ambil download di situ. Ada tulisannya yang gratis dan yang enggak. Pakai yang gratis aja. Oke. Kalau misalnya teman-teman bingung, audio yang gratis itu apa? Namanya audio library. Nah, itu Nah, dia. itu gratis. Itu biasanya instrumen-instrumen tinggal dicocokin aja sama video-video yang lain. Sesuai kebutuhan. Oke, Daniel nanti kirim linknya sama Kak Bella. Link audio Oh ya, bisa. library. Ada yang bertanya lagi nih Pak, gimana caranya membuat video berita? Video berita. Video berita itu kan pasti hard news ya. Hard news itu sendiri tidak boleh lebih dari 30 detik. Makanya disebut hard news. Jadi dalam 30 detik di openingnya itu dia udah ngomong mengandung unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, bagaimana, melakukan apa. Itu harus ada semua unsur itu dalam waktu 30 detik itu. Itu video berita. Jadi orang dalam waktu 30 detik udah tahu beritanya apa. Itu hard news. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara mengambil foto kalau background yang mau difokuskan tinggi sekali? Kalau diambil bagian atas, gambar orang di bawah terpotong. Kalau diambil bagian bawah, atasnya hilang. Iya, itu ibarat kita mau masukin teman kita ke dalam kulkas. Nggak muat. Itu antara kulkasnya yang dibesarin atau teman kita yang dikecilin. Nah, gimana supaya semua-muanya muat dan nggak kelihatan temannya itu kecil banget dan patung Tuhan Yesusnya itu gede banget. Supaya masuk in frame, otomatis harus diambilnya dari jarak jauh. Saya juga kadang-kadang nggak habis pikir kenapa orang pengen motret di patung Tuhan Yesus, tapi dia naik dulu ke atas. Udah tahu patung itu gede banget ya, nggak mungkin foto sejajar juga sama patung Tuhan Yesus. Motret terbaik dengan patung Tuhan Yesus atau dengan menara Eiffel
itu dari jauh jaraknya, bukan dari sebelah Menara Eiffelnya atau dari bawah Menara Eiffelnya. Jadi nggak perlu repot-repot naik tangga di Tomohon sana itu untuk foto bersama patung Tuhan Yesus. Tapi foto agak dari jauhnya tuh, dari perumahan, apa itu perumahan mewah di sana itu, saya lupa namanya. Dari situ ada tuh di dekat pinggir jalan tol. Jangan ke patungnya, jadi bisa kelihatan patungnya utuh dan temannya tidak terpotong. Gitu. Oke, banyak yang pingin lebih tahunya secara ini Pak, langsung. Jadi praktek-praktek, bukan hanya teori. Banyak yang Iya, minta. saya juga pengennya kita ada di ruang kelas, tapi kondisi sekarang ya dengan Zoom, karena ini kan workshop fotografi kan memang seperti yang sudah pernah kita buat ya di Celengan atau di Jakarta, memang harus ada aplikasinya, kita hunting sama-sama karena fotografi seperti itu benar-benar mata kuliah terapan ya, praktikum. Memang ya keterbatasannya seperti ini, mungkin next time bisa gitu. Iya. Mungkin kapan-kapan bisa diadakan lagi ya. Cuman next time kita buat secara praktek. Iya. Oke deh. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, masih bisa ya Pak Lendi? Ya, sih bisa satu lagi. Iya nih. Atau mungkin ada tips tersendiri dari Pak Tony, baik pengambilan foto atau video. Ini mungkin tadi menyambung dari penyampaian Pak Tony yang ngambil gambar dari jauh. Ini Shalom, Mr. Shalom. Maksudnya nggak bisa dari jauh karena ruangannya sempit. Oh iya. Yang sempit gitu. Mungkin karena ruangannya sempit, jadi ketika mau mengambil gambar, atasnya hilang atau bawahnya hilang gitu. Oh iya, masalah space kan, mungkin mentok ya, nggak bisa jauh-jauh ya, bawahnya jurang gitu kan. Iya, artinya jangan terlalu dekat ke subjek, ke objek fotonya. Kita dari jauh, dari distance, nggak harus deketin ke sana dari jarak yang jauh. Sama kita juga kalau di Jakarta motret Monas, nggak mungkin kita di bawahnya Monas. Terus motret bisa dapat utuh kita sama Monas. Paling nggak dari pintu gerbangnya. Iya Bu Alce. Iya, itu aja. Iya. Ada lagi. Sepertinya. Tapi saya kasih yakinkan lagi teman-teman bahwa ya kamera, shot ya shot. Tapi yang utama itu sebenarnya adalah bagaimana kita menceritakannya. Ceritanya seperti apa, itu yang lebih utama. Ketimbang kita mikirin alatnya apa, kameranya apa, ngeditnya bagaimana. Enggak. Tapi yang lebih utama adalah ceritanya. Gitu. Bagaimana kita menceritakannya, itu yang penting. Kita punya cerita dulu. Kalau ada kadang sering bingung mau ambil foto kalau ruangannya kecil, baiknya itu gimana ya? Oh iya, pasti kita perlu lensa yang lebar ya. Ada lensa namanya lensa wide yang mungkin ukurannya 16 mm, 24 mm, 18 mm itu bisa mengambil keseluruhan ruangan. Walaupun ruangannya cuma 2 meter kali 2 meter, tapi bisa diambil utuh dengan lensa itu. Kalau kita pakai lensa fix 50 mm atau lensa 70 mm udah pasti ya kita nggak bisa dapat apa-apa karena jangkauan lensa itu jauh di depan gitu, nggak lebar lensanya. Gitu.
Sama kayak kita mau masukin sesuatu yang besar ke dalam kantong yang kecil. Nggak bisa. Jadi kita harus punya kantong yang lebih besar lagi. Itu masalah lensa aja. Kalau kita nggak bisa mundur lagi, ya berarti lensanya yang harus lebar. Kalau kita masih bisa mundur lagi, ya kita mundur aja terus sampai dapat. Itu aja sih. Oke deh, Pak. Mungkin cukup sampai di situ saja. Terima kasih Pak Tony atas sarannya, Ada yang atas tanya, pesannya. ada yang tanya InShot tadi. Blur. Ada yang tanya InShot, mungkin Bella bisa jawabin tuh blur kiri Blur di kanannya Bel, kiri itu kanan. supaya hitam gimana itu? Oh, itu kalau untuk itu ada di aplikasinya. Itu mungkin ada pencocokannya mungkin. Nanti coba saya kasih tahu deh ke siapa. Karena saya juga lupa, tapi memang di InShot-nya ada efek untuk seperti itu. Gitu. Nanti tinggal dibedah-bedah aja InShot-nya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi bisa kontak personal Pak Tony atau di grup juga bisa. Tuh, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih Pak Tony atas pesan dan trik-triknya, trik and tipsnya bagaimana cara mengambil foto yang baik dan video yang baik, angle apa segala macamnya, baik mau landscape atau portrait, dan tips-tips lainnya lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah boleh hadir, teman-teman admin. Semoga di lain kesempatan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Mungkin nggak cuma dari teori saja, tapi juga praktek juga. Mungkin ada dari Pak Lendi. Kita bisa langsung dalam doa dulu. Oke. Kalau gitu meminta kesediaannya Pak Rinto. Masih ada kah Pak Rinto di Zoom ini? Pak Rinto. Oh. Pak Rinto sudah tidak ada ya di ruangan Zoom ya. Oke deh. Berarti minta kesediaan Kamaria boleh? Kamaria apakah ada di Zoom juga? Ya, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan siang sampai sore hari ini kami bisa belajar. Biarlah apa yang kami dapat, wawasan yang kami peroleh siang sampai sore ini dari hamba Bapak Tony, menolong kami di dalam pengembangan kapasitas kami, terutama skill kami di dalam mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di lapangan, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tambahkan juga kapasitas kepada Pak Tony dan juga tim yang ada di KPO supaya bisa memberikan satu wawasan yang menolong kami untuk lebih banyak belajar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya yang sudah hadir dalam Zoom ini supaya bisa belajar sesuatu dengan baik dan kami bisa mempraktekkan nanti di lapangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Maria. Diserahkan ke Pak Lendi kembali. Ya, terima kasih Pak Tony yang sudah share tentang materi. Sama-sama Pak Len. Ya, fotografi dan videografi walaupun basic ya, tapi ini sudah memberikan kita satu wawasan pengetahuan yang saya percaya ini akan berguna bagi rekan-rekan yang di lapangannya kalau dalam membuat video, baik mungkin untuk konsumsi pribadi atau mungkin kalau kami dari pusat KPO pemerintah ya. Jadi terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan yang sudah menyediakan waktu untuk hadir. Sebelum kita mungkin berpisah ya, saya minta waktu singkat, kita mau foto bersama dulu karena saya tahu dalam beberapa menit ke depan kita mau yang ada acara khusus akan pindah dari ruangan Zoom ini. Mari kita membuka kamera kita akan foto bersama. Ini ada berapa slide-nya? 3 slide ya. Oke ya,
Mari kita buka kamera sama-sama semua. Dengan ketiga. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya. Slide yang kedua, tahan dulu. 1, 2, 3. Kasih yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan sebagai informasi juga untuk rekan-rekan, ini kita buat undangan terbuka. Hari Sabtu minggu depan juga kita punya workshop cara membuat cerita yang menarik ya. Jadi saya melihat animo rekan-rekan ini luar biasa karena melihat ini menjadi seperti ya zaman milenial, zaman sekarang ini jadi satu kebutuhan. Jadi jangan lewatkan lagi ya untuk acara berikutnya hari Sabtu minggu depan, waktunya sama juga dari jam ini lebih pagi hari dari jam 10 sampai jam 12. Ya, jadi tadi kan Pak Tony sudah sampaikan dalam membuat satu video ada jurnalistiknya. Jadi mungkin jadi salah satu cara kita juga bagaimana supaya cerita yang dibuat menarik, baik yang mungkin dalam naskah maupun mungkin kita ingin sampaikan cerita itu dalam satu ya mungkin mau ditaruh di caption dalam konten yang kita buat. Jadi jangan lewatkan untuk minggu depan, acara minggu depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih buat Ibu Suci yang sudah mendampingi juga. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang ada di divisi lain. Saya lihat ada dari STAK, Litbang. Terima kasih dari divisi pengelolaan. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Lendi. Terima kasih Pak. Berkati. Semuanya. God bless semuanya. God bless. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tony.